Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang integral pangkat tak sebenarnya. Minggu lalu sudah dijelaskan ya, sudah Bapak berikan mana yang termasuk pangkat tak sebenarnya. Oke, ada yang berupa bilangan pecahan, ada yang bilangan akar. Oke, di sini kenapa harus diubah menjadi bentuk pangkat? Karena integral bisa dikerjakan jika sudah bentuk pangkat. Oke. Oleh begitu, hari ini kita akan membahas soal-soalnya. Oke. Sebelumnya kita uji kemampuan dulu terhadap materi kalian minggu lalu ya. Oke, ini ada soal integral 3x pangkat 2 dx. Hasilnya berapa? Oke. Ya, hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah C. Oke, ingat ya, kalau diintegralkan selalu ditambah C. Oke. Soal selanjutnya, integral 2x dx. Berapa hasilnya? Oke. Ya, jawabannya adalah x pangkat 2 tambah C. Oke. Ya, integral 3x ditambah 2x dx. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah C, gitu ya. Nah, masing-masing diintegralkan, itu tanda pemisahnya adalah tanda tambah dan selalu ditambahkan C di akhir. Oke. Ya, integral x pangkat 2 ditambah 2x kuadrat ditambah 2x dx. Oke, berapa hasilnya? Ya, jawabannya sama. X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah C. Ya, kenapa? Sama karena X pangkat 2 tambah 2X pangkat 2 ini bisa dijumlah ya, jadi 3X pangkat 2. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke integral pangkat tak sebenar ya. Berikut adalah soal-soalnya. Ya. Bentuk AX pangkat N diubah menjadi AX pangkat min N. Oke, ini bentuk pertama, contoh soalnya. Jadi integralkan 3 per X pangkat 5. Ini 3X per X pangkat 5, 3 per X pangkat 5 diubah dulu menjadi 3X pangkat min 5. Ya, jadi X pangkat 5-nya, pangkatnya itu berubah jadi min kalau pindah ke atas. Oke. Lalu kita integralkan. Ya, kalau diintegralkan berarti yang pangkatnya nih, si min 5-nya harus ditambahkan dengan 1. Oke. Setelah diintegralkan, ya, tanda integralnya hilang, dx-nya juga hilang, lalu langsung ditambahkan dengan C ya. Oke. Fokus dengan di sini dulu. Min 5 ditambah 1. Lalu yang di bawah juga ikut. Ya, min 5 tambah 1-nya juga pindah ke bawah sini. Bukan pindah tapi di copy gitu ya. Ya, sama gitu jadinya. Min 5 tambah 1. Min 5 tambah 1 itu 4. Jadi 3 per min 4 X pangkat min 4 ditambah C. Lalu minnya ini bisa kita pindahkan ke tengah sini. Oke, setelah itu jawabannya bisa kita dapat min 3 per 4 X pangkat 4 tambah C. Ya, kenapa yang ini jadi pindah ke bawah lagi? Ya, boleh kita pindah ke bawah lagi. Asalkan yang tadinya min berubah, kalau pindah ke bawah X-nya jadi plus. Begitu jawabannya. Oke, soal selanjutnya yang bentuk kedua, akar N dari AX pangkat M. Oke, diubah menjadi AX, A kali X pangkat M per N. Oke, ya, M yang di dalam pindah ke atas, M yang di luar jadi di bawah. Oke, soalnya contohnya, akar 5 dari 3x pangkat 2 dx sama dengan, kita ubah dulu, dia jadi 3x pangkat 2 per 5. Sama ya dengan yang rumusnya ini. Oke, lalu kita integralkan. Setelah diintegralkan hilang tanda integralnya, dx-nya juga hilang, lalu muncullah tambah C, dan pangkat yang ini ditambah dengan 1. Oke, dan ini disamakan juga 2 per 5 tambah 1. Oke, lalu satunya ini berubah menjadi 5 per 5. Kenapa bisa berubah? Karena pecahan itu kalau dijumlahkan, kalau 1 itu bisa berubah jadi 5 per 5. Selalu mengikuti penyebutnya ya. Misalnya 2 per 5, berarti kan 5 nih penyebutnya. Satunya ini berarti menjadi 5 per 5. Kalau misalnya 2 per 3 nih, seandainya ini 2 per 3 ditambah 1. Nah, satunya itu berubah jadi 3 per 3. Begitu ya.
Oke, jadi satunya ini berubah jadi 5/5. Jadi 2/5 ditambah 5/5 jawabannya berapa? 7. Oke. Bawahnya juga sama ya. Bawahnya juga 7 begitu ya. Jadi 3/7/5 X pangkat 7/5 tambah C. Nah, ini belum selesai. Lanjutnya. Nah, ini kenapa bisa berubah ya? Jadi 3 kali 5/7. Sebelumnya kan 3/7/5. Ini kan dibagi, 3 dibagi 7/5. Kalau diubah jadi perkalian, 7/5-nya dibalik. Jadi 3 dikali 5/7. Oke, 3 dikali 5/7. Oke. X pangkat 7/5 ya. Dikali X pangkat 7/5 ditambah C. Oke. Nah, selanjutnya 3 dikali 5 berapa? 15. 15/7. Oke, X pangkat 7/5 tambah C. Ini bisa dibilang ini sebagai jawaban juga bisa ya. Sudah selesai. Namun karena pecahannya masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi bisa kita pisahkan dulu. Jadi kelipatan 7 itu berapa ya yang mendekati 15? Yaitu 14. Karena kurang 1 untuk mencapai 15 berarti 1 di sini kita pisahkan. Jadi 14/7 ditambah 1 kan sama aja 15 ya. Ini sebagai pemisah aja, dipisahkan dulu. Lalu 14 dibagi 7 berapa? 2. 14 dibagi 7 2, 1 dibagi 7 itu nggak bisa, tetap aja. Nah, bentuk yang seperti ini bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Berarti 1/7 dikali 7 1/7 dikali X pangkat 7/5 ditambah C. Ya, itu adalah hasil akhirnya, bentuk sederhananya. Oke. Bentuk lain pangkal sebenarnya bisa nih dari integral 1/x dx. Itu hasilnya selalu namanya ln x. Ingat ya, kalau bentuknya integral dari 1/x dx itu berapa? Jawabannya ln x. Oke. Ln itu L itu logaritma natural. Oke. Seperti itu pembahasannya, kalian bisa pelajari lagi. Oke. Mungkin itu saja untuk hari ini. Simak kembali jika masih ada yang kurang dipahami ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum.